Hai sahabat-sahabat Diani, masih bersama Diani Pranata dan saya Daniel Wibowo. Selamat datang kembali di podcast Dunia Diani. Sebelum kita mulai, sahabat Diani, kita mengucapkan turut berduka cita untuk Pak Ridwan Kamil, untuk Teh Atalia Cinta atas meninggalnya, atas berpulangnya putra tercinta Mas Eril yang hanyut di sungai beberapa waktu yang lalu. Dan semoga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan, begitu Bu ya? Iya, walaupun saya juga tahu ini pasti berat banget. Yes. Dan sebenarnya saya mau membawakan podcast ini juga tadinya mikir, karena saya nggak bisa kebayang kalau saya mengalaminya. Tapi kadang hidup memang tidak selalu manis, ada pahit, ada duka, ada suka, ada duka. Maka kali ini kita mengundang ya teman saya, teman Ibu, yaitu Mbak Au Murad. Sebenarnya ada nama aslinya, Nama aslinya mana, Dan? Nama aslinya Sasanti Au Murad. Temennya Bu Diani, tapi saya yang kenal. Iya, dan beliau ini adalah Self and Energy Mastery Coach Beyond Lights. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe dulu di channel YouTube ini, kemudian like, share, nyalakan loncengnya, kemudian silakan follow Instagram @dianipranata. Nah, halo Mbak Au. Ini benar-benar teman lama, bukan teman lamamu. Oh, bukan ya? Sama-sama dong. Kita lihatin Mas Daniel langsung, aduh, masih awet. Tapi kan ini zamannya kita ya, Mbak Au ya. Mbak Au model juga? Enggak, kurang tinggi. Badannya kecil tapi kurang tinggi. Mbak Au dulu kan ragawati, terus pernah bikin sepatu. Iya. Saya tuh taunya dari TV loh, sekarang bisa ketemu langsung makan bakmi bersama. Itu makan bakminya cuma setengah. Model tuh setengahnya diambil Daniel ya. Dibawa pulang. Mbak, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Ini ada satu title baru loh, Self and Energy Mastery Coach Beyond Lights, kan? Itu apa itu? Ya, jadi tahun 2001 adalah merupakan cikal bakal daripada breakthrough kehidupan saya secara spiritual. Karena pada masa itu saya migrain 41 hari dan tidak ada medical conventional ataupun alternative medicine yang saya ikhtiarkan itu bisa menyembuhkan saya. Bukan mereka yang salah, tetapi mindset saya. So jadi ini bisa menjadi input untuk para pendengar bahwa kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak betul di dalam sistem bodinya kita, kita tidak bisa lihat keluar, tapi kita lihat ke dalam. Nah, jadi saya masuk ke dalam dan saya tanya, ada apa sebetulnya? Lalu Allah memberikan tahu pada saya, ketemu dengan saya di sepertiga malam, ternyata Allah cuma mau saya itu tenang dan atur nafas saya. Ya? Nah, disitulah merupakan cikal bakal sampai hari ini saya mengajar satu metode yang saya tidak pergi ke kursus apapun, tetapi langsung di-download ilmu ya, semua kita juga punya download ilmu ya, lalu saya ikut body system sebetulnya, nafasnya, kemudian inhale dan exhale, kemudian setelah 5 hari saya sembuh. 5 hari, 41 hari ke dokter kemanapun nggak sembuh. Nah, setelah saya atur kembali nafasnya, body system menjadi teratur, mekanisme dan sistemik dalam tubuh itu menjadi teratur, dan itu amaze me gitu, karena saya tidak pernah gitu secara analytical mind dan saya selalu perfectionist. Saya pikir loh, kan yang namanya sakit itu perginya ke medical kan gitu kan ya. Ternyata tubuh kita bisa memiliki power untuk healing. Nah, disitulah experience yang membuat saya menjadi belajar. Jadi saya bagilah metode itu selama 5 tahun. Karena saya itu termasuk yang kepingin bukti gitu loh. Kalau itu hanya terjadi di saya, ya mungkin saya aja. Yang namanya download atau given itu kan kadang-kadang hanya untuk orang-orang tertentu. Ternyata enggak. Setelah 5 tahun saya bagi, orang sembuh, ada yang bercerai menjadi lebih baik, yang tadinya mau bercerai menjadi tidak jadi, rezeki susah, macam-macam lah ya, relationship. Nah,
Dari situ baru tahun 2005 saya dedicate myself dengan Wisnu Prayuda, saya berbagi di publik di Indonesia. Tahun 2013 di Malaysia. Yang namanya nafas damai. Dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya tentang jantung, saya belajar di Institute of Heart Math di California, kemudian brainwave, itu luar biasa dari Bill Harris, di mana seseorang itu kalau dia mikirnya itu membuat nafasnya itu tidak baik, dan nafasnya memang dasarnya tidak baik sehingga dia mikirnya menjadi tidak baik, vice versa, maka brainwave-nya menjadi tidak baik. So itu bisa dibetulkan semuanya, betapa dengan jenis latihan pernafasan. Sehingga brainwave-nya juga berbeda, detak jantungnya berbeda, karena sebetulnya detak jantunglah yang mengirimkan chemical dan electricity serta bioelektromagnetik kepada otaknya kita. Otak kita tuh hanya nurut dari jantung, gitu. Nah itulah cikal bakalnya lah ya dari perjalanan saya sampai hari ini. Lalu kalau kaitannya dengan itu kan dari healing yang secara fisik ya. Kalau secara emosi, karena kita tadi baru bicara tentang Kang Emil ya dan Teh Cinta, kehilangan itu juga bisa ya. Segala sesuatu Mbak Diani, juga Mas Daniel, bahwa segala sesuatu puncaknya itu dari emosi. Nah sekarang kalau misalnya Mbak Diani tanya, itu bagaimana dengan pembetulan emosi atau bagaimana emosi yang sudah terjadi suatu proses grieving, grieving itu kan sebetulnya natural response daripada adanya suatu peristiwa. Di mana peristiwa tersebut memang sudah ada lau mahfuz takdirnya, ada perjalanannya, dan kemudian manusia di dalam persekitarannya akhirnya mengalami suatu proses kesedihan. Nah bagaimana dengan proses ini ya untuk Teh Cinta, juga untuk Kang Emil, saya sangat menunduk dalam atas segala compassion saya, dan karena saya mengetahui bagaimana cara kerja jantung dan otak, jadi saya sebagai seorang pemirsa atau observer yang melihat bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana proses journey perjalanan mereka dalam menjalani grievingnya mereka. Saya pertama kali yang mungkin nanti pendengar juga bisa mencontoh, kalau ada suatu peristiwa yang mirip-mirip terjadi, kita jangan involve secara emotionally ya kepada apa yang sedang terjadi, karena jantung kita dia tidak bisa double antara dia stres, dia depres dengan peristiwa yang terjadi di luar dari dirinya dia, at the same time dia mau berdoa gitu. Nah itu nanti khawatirnya akan terjadi programming untuk soulnya dia gitu. Jadi dia mengikut dari apa yang terjadi di eksternal, kesedihan, dia pun larut dalam kesedihan. Nah, sedangkan Kang Emil atau Teh Cinta sedang memerlukan doa, memerlukan kekuatan, cinta, support dari kita, gitu kan? Nah, itu salah satu daripada bagaimana cara kerja tubuhnya kita. Jadi pada saat saya mendengar berita itu, saya manage dalaman saya supaya saya tidak ikut stres, karena saya seorang ibu dengan 2 anak, ya kan? Nah, jadi ketika saya menerima atau melihat berita itu, saya be compassion pada diri saya. Saya rasakan apa yang sedang terjadi, saya acknowledge, kemudian saya terima, lalu saya ubah, saya hijrahkan emosi saya menuju kepada emosi yang berdoa, supaya doa ini menjadi energy bubble yang bervibrasi kepada mereka untuk mensupport griefnya mereka. Ini kan berarti dari kita yang mendengar. Betul. Jadi pada saat kita mendengar jangan kita malah ikut larut, maksudnya Mbak Au itu jangan emotionally involved, tapi justru merubah menjadi energi yang berdoa. Betul. Tapi untuk merekanya sendiri, untuk mereka sendiri memang insya Allah tubuh kita itu sangat genius, sangat cerdas. Jadi untuk Kang Emil juga untuk Teh Cinta, mereka sangat cerdas juga ya. Jadi mereka pasti mengetahui bahwa mereka perlu meng-acknowledge bahwa memang saya sedih. Jadi yang namanya orang dalam keadaan marah atau cemas atau khawatir atau sedih itu harus di-acknowledge dulu, diterima dulu. Setelah itu maka body systemnya akan adjust terhadap suatu penerimaan itu. Nah kadang-kadang Mbak Diani itu karena mereka adalah orang publik, mereka merupakan seseorang yang mungkin orang lain melihat mereka sebagai role model. Jadi
ada media sosial mengatakan, wah Pak Ridwan Kamil tabah, tercinta tabah. Jadi mereka mungkin jadi ikut-ikut tabah gitu. Nah ini dikhawatirkan itu nanti dia bisa relapse. Gitu. Jadi tubuh kita dia tidak bisa ada konflik. Kalau memang ada suatu peristiwa, kita perlu meng-acknowledge saya memang sedih. Take your time, accept sedihnya memang seperti ini. Take your time. Nanti body kita akan adjust dia dengan time yang kita berikan kepada dia untuk merasakan. Jadi tips pertama, langkah pertama acknowledge. Betul. Ya, jadi kalau kita yang mengalami, kita acknowledge, kita jangan malah menolak ya, betul. Maksudnya jangan resisten gitu. Yes, betul. Nanti tubuh yang akan adjust. Yes. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah menerima, kan tadi acknowledge, menerima, dan kemudian dia bersabar dengan apapun emosi yang mungkin muncul. Bisa saja dia marah, bisa saja dia frust, bisa saja dia tidak mau terima. Why me? Jadi itu boleh. Ya, itu diberi izin. Ya, tubuh kita diberi izin untuk mengatakan kenapa diambil putra sulung saya, padahal tadinya dia bisa berenang, dia begini, dia begitu. Itu dilakukan saja, legowo saja, semeleh kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian nanti tubuhnya kita dengan kecerdasannya dia akan memberikan hidayah. Karena saya yakin mereka berdua sangat connect dengan Allah, terhubung jiwanya, spiritnya dengan Allah. Nah, setelah kita memberi waktu kepada diri kita sendiri untuk merasakan itu semua, itu namanya allowing, mengizinkan. The power of allowing. Kita membolehkan diri kita untuk merasakan apa adanya. Nah, jadi tidak ada paksaan dalam energy body system untuk pura-pura baik, pura-pura move on. Karena dalam hal grief di sini juga ada mitos ya, bahwa tidak boleh merasakan itu. Itu kita sudah punya programming itu dari collective consciousness yang ada di masyarakat. Betul kan Mas Daniel ya? Kemudian jangan banyak sedih ya, nggak boleh, ini move on ya. Berarti, kan gitu kan? Iya, berarti saya mau ada tambahan sedikit. Ini salah satu pola pengasuhan anak ya. Kalau laki kan dibilang jangan nangis, gitu. Padahal jangan, boleh aja gitu. Boleh, karena sistem tubuh kita itu ada dua, either you think or you feel. So ketika kita mau feel, lalu kita pikir nggak boleh feel, mampet dia, dia akan menjadi energy block. Yang akhirnya apa yang terjadi di klien-klien saya, ketika dia griefnya belum selesai, dia menumpuk energy block itu di sekitar dadanya dia, yang nanti tinggal tunggu trigger. Ketika ada trigger, ada berita atau ada omongan orang atau ada kata-kata, mereka rasanya di seluruh tubuh mereka seperti panas. Dan trigger itu menjadikan diri mereka menjadi lebih sickness, lebih parah lagi, dan dia menjadi tidak bisa menerima segalanya. Nah, karena itu dipaksa untuk berproses tidak pada waktunya. Karena setiap orang waktunya berbeda-beda. Especially kalau misalnya Pak Ridwan Kamil juga Teh Cinta, tergantung dari bagaimana orang tua mereka meraise up mereka. Kadang ada orang tua yang klien-klien saya, seperti tadi yang Mbak Diani bicarakan, tidak boleh nangis. Iya, kalau kamu nangis kamu cengeng. Kamu boleh. tidak Superman, kamu tidak Superwoman. Nggak boleh. Akhirnya proses-proses pengkondisian itu membuat mereka menjadi numb, kebal. Akhirnya empathy dan compassion menjadi tidak ada. Dan itu sangat bahaya ketika kita tidak bisa empati dan compassion untuk diri kita sendiri. Yang terjadi kita akan be driven dengan you must move on, you must go. Tiba-tiba kita bisa ambruk, stroke, ataupun hal-hal yang sekiranya bisa membuat spiritnya kita hilang. Allowing itu yang tadi. Allowing. The power of allowing. Jadi semacam kayak berdamai juga dengan diri sendiri. Memberi waktu. Kalau diri saat itu lagi marah, boleh. Yes. Untuk memberi waktu diri kita adjust. Karena kan kadang-kadang Mas Daniel, kalau kita tidak memberi waktu, the power of allowing itu tidak kita lakukan, kita simpan di dalam. Nanti kita bisa menyampah pada orang lain. Kita bisa terkena trigger, kita mengekspresikan pada seseorang yang sebetulnya menurut ilmu spiritual, apapun yang didatangkan di dalam universe, dalam kehidupan kita, life is happening for me, not to me. Jadi it is always a blessing in disguise. Everyone you meet in this earth, there is a message. So kita jadi rugi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat itu message. Karena kita melihatnya
itu sebagai musibah untuk kita diberikan sebagai suatu beban, penalti, punishment. Padahal itu adalah sarana kita untuk kita belajar meningkatkan soul dan spirit levelnya kita. Ada cerita nggak Mbak Au, kalau boleh cerita, nggak usah sebut nama kliennya Mbak Au, tapi yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak allowing sehingga akhirnya berakibat gitu apa gitu. Jadi saya memiliki dari 2005 sampai hari ini alhamdulillah ribuan, dan subhanallah testimoni itu memang selalu mengalir sampai saya sendiri sebagai coach dan terapis kadang-kadang too good to be true. Waduh, ini bener ya, secanggih ini ya kita itu gitu ya. Jadi Rumi selalu mengatakan bahwa universe itu tidak ada di luar, dia ada di dalam. Tetapi ketika kejadian itu betul-betul diperlihatkan dengan fisik, mata fisik saya, mata batin saya connect kan gitu dengan yang pencipta kan gitu. Jadi ketika saya membantu satu klien, ada salah satunya dia itu melakukan aborsi sekurang lebih sekitar 9 kali dengan suatu alasan bahwa dia melakukan itu karena mau memberikan rasa yang kurang baik gitu kepada boyfriend dia atau boyfriend dia, dan kemudian dia merasa bahwa saya kenapa ya ada backstep, ada bisnis kok tidak jalan gitu ya. Nah, karena saya belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan not accordingly gitulah kira-kira, maka body system kita dia tidak mau terima ya, karena kan aborsi itu kan seperti memotong sesuatu yang sedang hidup. Jadi kalau kita bisnis, kita sedang hidup kan bisnisnya kan, naik kan hidup, lalu pasti ada yang memotong karena yang namanya karma atau hukum cause and effect itu ada. Jadi setelah beliau ini terapi pada saya heran kenapa ya kok belum selesai 1 bulan gitu ya. Langsung saya akhirnya, boleh ya saya tanya, ternyata itu sebabnya. Nah ketika saya minta dia untuk acknowledge, ya saya pernah melakukan ini, saya terima bahwa saya melakukan ini based on ego, based on fear of course, ego itu based on fear. Kemudian setelah itu dia berdamai dengan acknowledgementnya dia terima, lalu dia allowing untuk merasakan betapa 9 itu memang betul-betul secara consciously, secara sadar dia mengambil keputusan itu, dia terima bahwa ternyata sakit ya, ternyata saya juga menyakiti ya gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti saya perlu meminta maaf dan perlu memahami bahwa itulah caranya saya membayar ilmu yang kemarin-kemarin saya tidak sempat belajar. Ketika dia sudah sampai pada pemahaman itu, saya minta dia untuk investigasi. Kenapa kamu melakukan ini? Jadi kita kalau sudah allowing harus investigasi. Nah, jadi sama juga dengan case dari Pak Ridwan, juga dengan Teh Cinta. Mungkin nanti suatu hari beliau berdua akan investigate gitu ya, griefnya saya, ininya saya gitu ya. Kemudian dia menghibur dirinya dia sendiri dan menyembuhkan itu gitu ya. Nah sama dengan klien saya, akhirnya saya minta, ternyata ada beberapa turunan sebelum dia ya itu memang melakukan hal yang sama. Karena saya juga belajar tentang ilmu ancestor bahwa kita semua ketika hadir di bumi saat ini, kita sudah memiliki isi DNA dan sel kita dari ancestor kita. Mereka semua memiliki unfinished business. Pada saat mereka tiada, mereka masih punya, mereka belum sempat menyelesaikan, tetapi sudah ada DNA yang lengser ke bawah, energy lineage namanya. So jadi setelah itu disembuhkan ya, maka subhanallah. Jadi kita semua ini ya, semua dari kita itu kita punya tugas bahwa when a woman heal themselves, they heal the mother's unfinished business and the cycle end into this person. Ya. So inilah yang saya selalu katakan kepada klien-klien saya bahwa jangan merasa malu kalau misalnya Anda terpenjara dengan emosi Anda, terpenjara dengan suatu kehidupan yang biasa-biasa saja, because you meant to be amazing. You know, so kalau ada potensi yang tidak terpakai, harus mau untuk cari tahu. Kenapa? Sih? Kok saya nggak grow sih? Kok saya nggak fly sih? Kok saya nggak langgeng sih? Itu pasti ada sebabnya. Karena kecerdasan tubuh adalah merupakan indikator terakhir untuk kita tahu apakah kita sedang sakit dalam hal pikirannya kita, emosinya kita, dan akibatnya ke tubuh. Tubuh itu signal terakhir. It
Itulah yang terjadi dengan saya kan gitu. Jadi ya alhamdulillah dari face to face, kemudian juga sekarang saya 2 tahun 3 bulan Zoom, ya biasanya tidak fisikal karena saya ingin bisa pegang gitu, saya ingin bisa merasa gitu kan, lebih afdol gitu ya. Tetapi subhanallah lagi, saya diberi lagi ilmu oleh Allah bahwa kita semua ini saling contagious. Ini electricity, elektronik, semuanya contagious. Jadi ketika kita di Zoom, saya cuma bilang kepada niatnya saya bahwa orang-orang yang ada di depan, they need help. So kita hanya perlu membentuk intention untuk kita bisa berikan yang terbaik buat dia, dan itu nyambung. Karena kita semua energi. Jadi energinya yang we are made by energy. Dan kan itu getarannya langsung vibrasi sampai. Menarik. Kita tadi kembali ke bagaimana mengatasi menerima kedukaan adalah tadi acknowledge, kemudian allowing, investigasi terakhir. Lalu kita bisa forgive ourselves, ya kita melakukan suatu proses forgiving, gitu. Kita tahu bahwa kita suffer, lalu kita forgive ourselves dan forgive peristiwa itu. Bahwa peristiwa itu kalau dilihat bisa saja dia akan come back sebagai boomerang. Kenapa dia harus perlu berenang? Kenapa pada saat itu nggak lihat arusnya? Kenapa saya juga nggak teliti? Gitu kan? Bisa kan? Jadi akhirnya akan menjadi suatu dialog, self dialog yang bisa meng-create guilty feeling atau self blaming. So ini memang merupakan tahapan-tahapan daripada proses grieving. Sama seperti saya ketika saya merasakan grieving dengan papa saya, itu 10 tahun Mbak Diani. 10 tahun saya tiap hari pekerjaannya mimpi papa. Saya ada guilty feeling yang luar biasa besar, dan saya 10 tahun itu benar-benar ya rasanya nggak bisa melepaskan papa. Jadi sampai dengan tape recorder papa dengan kursi kerjanya itu sampai sekarang ada. Untuk saya bisa bercakap-cakap secara energi bahwa I'm growing pa, I forgive myself, I forgive what I haven't done for you, the things that I don't have opportunity gitu to serve you at that time, gitu ya. Itu terus. Yang akhirnya memang proses itulah memang punya kita sendiri gitu. Tiap-tiap orang berbeda. Tapi yang pasti harus memberi waktu. Betul. Jangan kayak di karbit, maksudnya nggak boleh. Terakhir Mbak, kapan sebenarnya teman-teman yang berduka butuh bantuan orang ketiga, profesional maksudnya? Itu semua berpulang atau terpulang kepada kesadaran daripada orang tersebut. Kalau sekiranya dia sudah merasa sakit di badan, dia tidak bisa continue their life gitu ya, itu sebetulnya sudah merupakan suatu timing yang tepat gitu. Karena kan tubuhnya kita kan semuanya made by energy, dan kita semua selalu bervibrasi. Triliunan sel-sel kita selalu bervibrasi. Nah nanti supaya dia sehat gitu ya, luar dalam gitu kan, dan tidak merembet kemana-mana, dia yang harus perlu sadar, saya perlu bantuan. Gitu. Itu that's really nice. Karena banyak orang yang bilang gue nggak butuh bantuan. Jadi harus ada pengakuan juga. I butuh bantuan. Itu dia. Makanya prosesnya pertama kali acknowledge itu sangat penting. Karena acknowledge itu pintu gerbang dari kita mau sadar ya tentang eksistensi dan being in the present moment. Saat ini saya sedang merasa apa? Saya sedang menghadapi apa, itu harus di-acknowledge. Nah, tugas daripada saya yang biasanya terjadi, Mbak Diani, adalah karena programming daripada collective consciousness itu sudah memprogram kita untuk kita itu tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa, tidak boleh cemas. Jadi kita melihat banyak sekali manusia yang pura-pura oke. Ya itu memang perlu kesabaran dari terapisnya. Yang ingin meminta bantuan Mbak Au. Silakan Mbak. Di mana? Mbak? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sasanti Au Murad. Bagi Anda yang merasa terpenjara dari potensi yang sebenarnya perlu muncul, atau ingin meningkatkan kualitas daripada kecerdasan sebagai high performer, dan kemudian Anda juga merasakan memerlukan kenaikan daripada kualitas kehidupan Anda bisa menghubungi saya di au.murad@gmail.com atau dengan beyondlights.net. beyondlights.net.
Saya ada FB juga, Sasanti AU Murad, atau IG saya S.AU Murad dan Beyond Lights. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Au. Terima kasih Mbak Diani. Terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat ini yang sudah mendengarkan. Semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya di podcast Dunia Diani. Like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, nyalakan loncengnya, dan silakan follow Instagramnya Diani Pranata. Yes, salam keluarga langgeng sejahtera. Bye.